Sebagai manusia biasa, bukan nabi apalagi malaikat, kita pasti tidak akan lepas dari maksiat. Sealim apapun seseorang, tidak mungkin dapat 100% hatinya bersih dari noda hitam dosa. Terlebih masalah hati, siapa yang tahu akan bersih dan kotornya hati seseorang? Bisa jadi, di mata manusia dia adalah orang yang terhormat, tapi di hadapan Allah, dia hanyalah seorang pendusta yang berselimut ria di sepanjang hidupnya. Yang lebih parah lagi adalah ketika seseorang begitu bangganya dengan maksiat yang dia lakukan, dengan tanpa rasa malu, bahkan memamerkannya di media sosial. Sementara Allah tidak menyukai orang yang menampakkan kemaksiatan. Padahal Allah menyukai menutup aib hambanya apabila berbuat dosa. Dan Allah tidak suka dengan hambanya yang membeberkan aibnya sendiri. Bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang sengaja menampakkan dan terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat." Sesungguhnya, termasuk menampakkan kemaksiatan adalah seseorang berbuat suatu perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya dia menceritakan perbuatannya tersebut. Padahal Allah sendiri telah menutupinya. Dia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam saya berbuat demikian dan demikian. Sepanjang malam Tuhannya telah menutupi aibnya, tetapi ketika pagi hari dia justru membuka penutup yang telah Allah tutupkan padanya." Allah Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Allah menutupi aib hambanya di dunia dan di akhirat. Demikian apabila seorang mukmin terjatuh dalam perbuatan dosa, lalu dia berusaha menutupinya dan tidak membeberkan aibnya, Allah Ta'ala akan menutupinya dengan sebab-sebab yang telah Dia siapkan. Selain itu, Allah Ta'ala akan memaafkan dan mengampuninya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendekatkan seorang mukmin kepadanya, lalu Allah menutupkan untuk hamba tersebut penutupnya. Allah bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu juga mengetahui dosa ini?" Hamba itu pun mengatakan, "Ya, wahai Rabbku." Sampai kemudian ketika Allah Ta'ala meminta dia agar mengakui dosanya, dan dia pun menyangka dirinya akan celaka. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, "Aku telah tutup dosa itu padamu di dunia, dan pada hari ini aku ampuni dosamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupinya pula pada hari kiamat kelak." Hal ini menunjukkan kabar gembira bagi orang mukmin, bahwasanya barang siapa yang Allah tutup aibnya di dunia, maka ini merupakan pertanda bahwa dia pun akan menutup aibnya kelak di akhirat. Selain itu, waspadalah untuk senantiasa tidak mengumbar aib orang lain. Selain menutup aib sendiri, hendaklah kita juga memiliki sifat agar tidak membuka dan membeberkan aib orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti." Dengan menyadari akan sifat dasar manusia yang mudah lupa dan mudah khilaf, maka seyogyanya tutupi aib itu dengan sekuat tenaga. Jangan justru bangga dan dipamerkan, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Karena bagaimanapun juga,
Jejak digital seringnya menyakitkan dan mematikan semangat hidup, khususnya ketika kita sudah berhijrah meninggalkan masa lalu yang kelam. Hidup damailah dengan hari baru dan kebaikan baru, tanpa jejak dan tanpa mengumbar aib sesamanya. Dengan cara demikian, kita akan dimudahkan untuk kembali kepadanya dalam keadaan meninggalkan nama baik di dunia ini.